Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nabi Hashimi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi warduka matlubi a'tini mahabbah wa ma'rifah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita bisa mensyukuri setiap hari-hari kita. Tentu nikmat iman dan nikmat Islam ini sangatlah besar dibanding nikmat-nikmat yang lain, karena orang di luar sana belum tentu merasakan kenikmatan iman ini. Maka kita bersyukur lebih banyak tentang nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Ikhwafillah, Allah masih memberikan kita kesempatan. Dengan Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat merasakan menghirup udara segar dari saat kita tidur tadi malam, lalu kemudian kita bangun, dan itu adalah kesempatan agar kita terus berbuat kebaikan. Ikhwafillah, mungkin di luar sana ada yang merasakan kelelahan, keletihan, berjuang menuntut ilmu atau berjuang mencari nafkah. Yakinlah, di balik kelelahan, keletihan itu semua ada kenikmatan-kenikmatan. Wa ma lazatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan illa kecuali ba'da ta'ab, kecuali setelah kelelahan. Begitupun orang-orang tua yang sedang lelah letih mencari nafkah untuk membiayai anaknya menuntut ilmu. Yakinlah, di balik kelelahan mencari nafkah itu ada kenikmatan-kenikmatan yang nanti bisa dirasakan. Saat orang tua melihat anaknya mampu bisa menyampaikan ilmu di hadapan masyarakat, saat orang tua bisa melihat anaknya mampu menyampaikan dan menjelaskan ilmu-ilmu Allah di hadapan masyarakat, maka itulah adalah kenikmatan-kenikmatan yang bisa dirasakan nanti. Ikhwafillah, para kiai dulu mengajarkan, menanamkan cahaya pada santri-santrinya. Karena santri itu yang artinya adalah san, matahari, tri, tiga, santri, tiga cahaya. Cahaya pertama adalah untuk dirinya, untuk menyinari dirinya dengan tahajudnya, dengan puasa Senin Kamisnya, dengan tadarusnya. Kemudian cahaya yang kedua adalah cahaya untuk menyinari keluarganya. Dan yang cahaya yang ketiga adalah cahaya untuk menyinari masyarakat setempatnya. Santri, dialah yang memiliki tiga cahaya. Maksudnya cahaya ini apa? Maksud daripada cahaya adalah aura kebaikan. Santri bisa memberikan aura kebaikan kepada keluarganya. Santri bisa memberikan aura kebaikan kepada masyarakat. Santri bisa mengajak dirinya untuk berbuat kebaikan, untuk bermanfaat kepada masyarakat, keluarganya, dan dirinya sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ikhwafillah,
Tentu santri harus bisa istiqomah, konsisten dengan kesantriannya. Apa kunci kesuksesan santri agar konsisten kesantriannya? Salah satu kunci kesuksesan santri pertama adalah zikir kepada Allah. Santri yang senantiasa rajin berzikir kepada Allah, maka santri itu akan Allah jaga, akan Allah pelihara. Karena zikir itu adalah cahaya untuk santri. Az-zikru lil qalbi kal ma'alis sama. Zikir bagi hati itu seperti air untuk ikan. Kalau air itu terpisah dengan ikan, kalau ikan itu dipisahkan dengan air, apa yang akan terjadi? Tentu ikan itu akan mati. Begitupun hati, jika dipisahkan dengan zikir, hati ini akan mati, hati ini akan keras, ucapan kita akan keras, kata-kata kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Sebab apa? Sebab hatinya mati. Ini pentingnya zikir kepada Allah agar kita konsisten dalam kebaikan-kebaikan kita. Kemudian yang kedua, tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, Allah akan terus memberikan ilham-ilhamnya kepada kita. Petunjuk-petunjuk Allah akan datang di tadarus itu. Sebab sebaik-baiknya berdialog dengan Allah itu dengan membaca kalam Allah, dengan membaca pesan-pesan Allah. Al-Quran itu luar biasa. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu yang bisa kita gali, sangat-sangat luas. Maka pentingnya membaca Al-Quran. Seorang santri jangan pernah lepas zikir. Seorang santri jangan pernah lepas tadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menjaga sholat. Dengan sholat kita akan dikenal oleh Allah. Dengan sholat kita akan dikenal oleh Allah. As-sholatu muhimmatu likulli muslim. Sholat itu penting bagi setiap muslim. Allah memandang kita dengan sholat kita. Ada orang yang tinggi jabatannya, Allah tidak memandang jabatan itu. Ada orang yang tinggi gelarnya, Allah tidak memandang gelarnya tersebut. Jabatan, gelar, harta yang banyak, tapi ia tidak melakukan sholat, maka di hadapan Allah ia sangat rendah. Tapi ada orang yang sederhana, kemudian tidak memiliki jabatan, tidak memiliki gelar, tapi dia konsisten dengan sholatnya, maka sebetulnya di hadapan Allah itulah yang paling luar biasa. As-sholatu muhimmatu likulli muslim. Ikhwafillah, semoga kita semua bisa istiqomah dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah dengan terus menjaga sholat kita, menjaga tadarus kita, menjaga zikir kita kepada Allah. Dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan zikir, Allah akan memelihara kita. Allah akan menjaga kita dari bahaya-bahaya, dari fitnah-fitnah dunia. Salah satu yang paling luar biasa dari zikir, dari semua zikir, ada yang paling luar biasa, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saat kita dalam keadaan gelisah, saat kita dalam keadaan terpuruk, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus senantiasa kita
Perbanyak sholawat itu. Maka kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka Allah akan membalas 10 kali. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas 100 kali. Dan terus begitu dilipat-lipati. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, maka Allah akan membalas 1000 kali. Kalau kita bersalawat 1000 kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas dengan diri kita ini tidak akan tersentuh api neraka. Masya Allah. Ini pentingnya sholawat, ini pentingnya zikir untuk hidup kita. Ketika kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah membalas salawat itu dengan alaikassalam, 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 alaikassalam. Keselamatan untukmu, keselamatan untukmu, keselamatan untukmu, terus begitu. Apa yang Allah selamatkan? Jika kita sedang rusak hatinya, maka Allah akan memperbaiki hati itu. Allah akan selamatkan hati kita. Jika kita sedang hancur usaha kita, dagangan kita, maka Allah akan perbaiki usaha kita, dagangan kita. Jika kita sedang memiliki masalah-masalah keluarga, masalah-masalah di luar keluarga, yakin alaikassalam, keselamatan untukmu, keselamatan untuk keluargamu, keselamatan untuk urusan-urusanmu. Maka kita harus paham, seorang santri, bahkan di luar santri, orang yang tidak pernah merasakan menuntut ilmu di pesantren, yakinlah 3 ini akan menjaga kita. Sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah. 3 ini Allah akan mengenal kita. Allah akan terus menatap kita, karena kita tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah, karena kita tidak henti-hentinya bersyukur dengan membaca Al-Quran, karena kita tidak henti-hentinya sholat, butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu salah satu butuhnya kita kepada Allah. Orang-orang semua di muka bumi jika tidak melaksanakan sholat, Allah tetap Allah sebagai Tuhan. Allah tidak merasakan kerugian walaupun kita tidak sholat. Justru kita yang merasa rugi kalau kita tidak sholat, karena kita tidak Allah lirik. Perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang kurang. Itu datang dari saya. Jika ada hikmah di perkataan ini, maka itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.